Kakak Mesin mau melanggar perintah guru untuk tidak melampiaskan dendam. Sebagai tabib, saya tidak akan melanggar perintah guru. Tetapi, sebagai seorang pendekar, saya tidak bisa membiarkan kejahatan telah mencelakakan guru. Saya harus melakukan kewajiban sebagai seorang pendekar. Ayo sikat, ayo campur, ayo lawan, jangan diam saja. Begitu. Pokoknya, kalau besok Galang tidak mau bayar, dia yang akan kita habisi. Saya sempat dimaki-maki oleh rakyat Pamintihan. Saya ingin tahu, apa rakyat Pamintihan bisa menyembuhkan racun jamur gelang ciptaanku? Di sini Kakak Mei. Itu yang di balik jaga. Itu Kakak Mei yang memakai udeng ungu. Tidak usah takut. Ayo.
telah membunuh guru saya, yaitu Tabib Wong Yin. Dia telah mengobati orang-orang sakit, sampai ke pelosok-pelosok desa bahkan ke puncak gunung. Kami malah berterima kasih kepada Nyai. Dua orang itu adalah penjahat yang selalu membuat onar di desa Sawo Jajar ini. Karena mereka sering memeras dan menganiaya penduduk yang tidak berdosa. Tapi sayang, guru saya telah tiada. Tapi Nyai kan juga bisa mengobati. Obatnya manjur sekali. Sakit saya yang dulu itu sudah sembuh. Tidak pernah kumat lagi. Nyai, kalau Nyai bisa mengobati, saya meminta tolong. Anak saya sudah 3 hari sakit, badannya panas sekali. Kata orang kena sawan. Baik, Nyai. Tanja, itu adalah tugasmu. Tidak pantas seorang tabib membawa pedang berlumuran darah. Kesannya kurang baik. Saya akan pulang dulu meminta maaf ke kuburan guru. Nyai, adik saya ini akan mengobati anak Nyai. Sebab saya baru saja bertarung. Saya takut kalau kesialan itu mengikuti saya. Jangan khawatir, adik saya ini lebih hebat daripada saya. Biar saya mengobatinya. Iya, Den. Terima kasih. Aden mau mengobati anak saya. Wah, ular sendok. Bahaya. Cepat ikat yang keras di atas lututnya dan segera cari dukun. Cepat cari dukun, cepat. Mungkin di desa terdekat. Bikin tandu. Lebih baik kita ke desa, Tuan. Sedang yang lain mencari dukun. Kalau sudah ketemu dukunnya, bawa ke desa Sawo Jajar. Badan diborahi tumbukan daun antawali. Seperti yang tadi saya borehkan. Baik, Den. Maaf Kisanak, saya prajurit Majapahit. Mau tanya, di mana rumah kepala desa? Saya kepala desa sini, Tuan. Ada perlu apa? Oh, kebetulan. Begini Ki, seorang rakrian mantri kami di Patuk Ular Sendok waktu berburu dekat sini. Apa di sini ada dukun? Di desa ini tidak ada, Tuan. Kalau Rake Pamintian itu di desa mana ya? Ki Bakal, tadi kalau tidak salah murid Tabib Wong Yin dipanggil Nyi Suntri untuk mengobati anaknya. Mungkin dia masih di sana. Tolong antarkan saya ke sana, Kisanak. Baik. Kepala desa sini, Tuan. Ada perlu apa? Oh, kebetulan. Begini Ki, seorang rakrian mantri kami di Patuk Ular Sendok waktu berburu dekat sini. Apa di sini ada dukun? Di desa ini tidak ada, Tuan. Kalau Rake Pamintian itu di desa mana ya? Ki Bakal, tadi kalau tidak salah murid Tabib Wong Yin dipanggil Nyi Suntri untuk mengobati anaknya. Mungkin dia masih di sana. Tolong antarkan saya ke sana, Kisanak. Baik. Mari.
Tubuhnya sekarang sudah adem, Den. Itu pengaruh obat yang sudah dia minum. Nanti sisanya minumkan 2 butir sesudah makan. Seterusnya malam, pagi, dan siang. Nyi Sundri. Ya. Silakan masuk. Begini Nyi Sundri, ini Pria Agung dari Majapahit. Beliau ini mau cari dukun, itu Tuan. Kamu jangan mempermainkan saya, Kisanak. Anak muda itu. Tapi dia dukun, Tuan. Anak saya sudah 3 hari sakit, badannya panas. Dia obati sekarang sudah adem. Pegang saja badannya kalau tidak percaya. Tadi saya sudah hampir putus asa. Kamu bisa mengobati orang di patok ular sendok. Saya hanya berusaha semampu saya. Tuan yang dipatok ular sendok? Bukan, atasan saya. Sebentar lagi datang. Pasti akan langsung ke rumah kepala desa. Sebaiknya kita cepat ke sana. Langsung dibawa masuk saja. Tadi teman Tuan sedang memanggil dukunnya. Angkat, bawa masuk. Kamu bisa mendapatkan hadiah kalau bisa menyembuhkan Gusti Halayuda. Saya tidak mengharapkan hadiah. Yang penting bisa menyembuhkan dengan kemampuan saya. Yang jelas si sakit sembuh, saya sudah sangat bersyukur. Gusti, Rasembuyu sudah datang. Suruh cepat dia masuk. Saya sudah tidak tahan. Itu dukunnya. Mana dukunnya, Sembuyu? Ini Gusti. Kamu Sembuyu. Saya suruh kamu mencari dukun, bukan anak ingusan seperti itu. Kamu mau saya mati. Saya melihat sendiri, dia menyembuhkan anak kecil yang menderita sakit panas dingin. Kalau tidak diperlukan, saya mau pulang. Nanti dulu. Apakah kamu bisa mengobati? Saya baru saja dipatok ular sendok. Cepat telan obat ini, Tuan, supaya bisa ular sendok itu tidak sampai menyerang jantung. Saya membutuhkan membalut karena saya tidak bawa. Buka ikatan penahan bisa itu, supaya peredaran darah berjalan wajar. Bagaimana kalau racunnya mengalir ke jantung? Maaf, Tuan. Dalam urusan ini saya sedikit lebih mengerti dari Tuan. Obat yang saya taburkan pada luka itu akan ikut mengalir dalam darah. Sehingga darah yang tercemar oleh bisa ular akan bersih kembali. Lakukan perintahnya.
Mau diapakan anak yang telah menyelamatkan nyawaku? Saya kira anak ini telah mencelakakan Gusti. Begitu kain pengikat darah tadi dibuka, Gusti tiba-tiba terkulai. Obat yang saya taburkan tadi mungkin terlalu keras, sehingga mengejutkan kerja jantung majikan Tuan. Terima kasih anak muda. Siapa nama? Pratanca. Kamu telah menyelamatkan seorang pembesar Majapahit. Aku berhutang budi kepadamu. Tapi Tuan masih harus minum obat selama 3 hari, supaya darah Tuan benar-benar bersih dari pengaruh bisa ular itu. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke Majapahit? Aku bisa memberimu pekerjaan. Kamu bisa menjadi tabib pribadiku. Atau mungkin bisa diangkat sebagai tabib istana. Kamu bersedia? Tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Sana cepat minta izin kedua orang tuamu. Tapi saya sudah sebatang kara, Tuan. Nah, apalagi? Tidak sembarang orang bisa mendapat tawaran kerja di Kedaton. Boleh saya minta izin pada kakak saya dulu? Tapi rumah saya cukup jauh dari sini. Kamu pikir pantas seorang priagung menunggu orang desa macam kamu? Biarkan Tanca pergi berpamitan pada keluarganya. Kita bisa istirahat di sini sampai besok pagi. Pergi, Tanca. Terima kasih, Tuan. Benar-benar luar biasa. Sangat jarang dukun maupun tabib yang mampu mengobati patukan luar sana. Tanca, ingat, kau harus bisa membawa diri. Kehidupan di Kedaton tidak seperti di desa. Di sana kamu harus memelihara sopan santun dan juga belajar basa-basi, ya? Sebenarnya saya lebih suka tinggal di desa ini, Kakak Mai. Terus terang, saya sangat berat harus meninggalkan Kakak Mai. Tanca, jangan cengeng, kau sudah dewasa. Kau harus mulai menata diri untuk menghadapi hidup ini. Kau harus sudah mulai berani mengawali kehidupan sendiri. Tapi di sana saya tidak punya teman, Kakak Mai. Kawanmu itu adalah kebaikanmu sendiri. Kalau kau selalu berbuat baik kepada semua orang, maka kawanmu akan banyak. Tetapi kalau sebaliknya kau jahat, maka musuhmulah yang jumlahnya justru banyak. Bagaimana kalau saya usulkan kepada Tuan Dia Halayuda supaya Kakak Mesin diajak ke Majapahit? Akan saya bilang kepada Priagung itu bahwa Kakak Mesin jauh lebih hebat dari saya. Lalu siapa yang mengobati orang-orang desa di sekitar sini? Mereka lebih memerlukan pertolongan karena kebanyakan orang kurang mampu. Sementara di Kutaraja, saya yakin banyak sekali tabib yang mencari nafkah dengan mengobati orang. Sebenarnya, saya kangen kepadamu, Kakang Kamandanu. Saya dengar Kakang sudah enak di sana. Tapi, saya takut mengganggu kebahagiaanmu dengan Sakawuni. Saya tahu, Lengan Seribu juga sangat mencintaimu. Saya ikhlas untuk kebahagiaan kalian berdua. Tanca, ada apa? Kakak Mai punya kenalan di Majapahit. Kan tadi kakak sudah bilang, kau akan punya banyak kenalan kalau kau selalu berbuat baik. Tapi kalau kau mendapat kesulitan, kau boleh mencari orang yang bernama Arya Kamandanu di sana.
Mungkin dia sudah menjadi orang penting. Kakak Mai kenal dia? Dia pasti kenal saya. Apa tidak sebaiknya kalau anak buah saya menyusul tabib muda itu, Gusti? Mungkin anak itu tidak diizinkan kakaknya. Kita tunggu saja sampai tengah hari. Kita bisa kemalaman di hutan kalau berangkat tengah hari, Gusti. Kalau kamu mau berangkat, silakan Semboyo. Saya tahu, di Kedaton belum ada dukun atau tabib yang baik untuk mengobati sewaktu-waktu keluarga Gusti Prabu ada yang sakit. Anji heran, rumah di sini bagus-bagus. Rumah paman juga bagus dan besar. Bagus dari rumah kakek di Kurawan. Kalau rumahnya Gusti Prabu, sebesar apa paman? Rumahnya Gusti Prabu namanya Kedaton. Karena Gusti Prabu adalah seorang raja. Maka rumahnya pun rajanya rumah. Besar sekali paman. Kapan-kapan Panji, paman ajak ke sana. Jangan suka terkagum-kagum, Panji. Sebab orang yang mudah kagum sering kesandung atau nabrak-nabrak. Tapi rumah yang ada di Majapahit ini memang mengagumkan kok, Bi. Anggap saja semua itu biasa-biasa saja. Sebab yang mengagumkan hari ini, besok sudah menjadi yang... Sampai sekarang, Haluyuda belum juga melaporkan apa yang telah mereka lakukan kepada keluarga Gajah Biru, Gusti. Saya dengar dari Empu Wahana, dia malah berburu di hutan dekat Pasuruan. Mungkin dia salah menafsirkan tentang sabdaku. Penghukuman kepada kerabat Gajah Biru yang katanya mau membunuhnya itu sebagai hak mutlak tanpa memberitahu saya. Ada orang dalam kepatihan yang melihat Kamandanu dan Sakauni kemarin sore sudah pulang. Mungkin hari ini dia Haluyuda juga datang. Kalau begitu, suruh mereka untuk menghadap saya di Balai Pasamuan, termasuk Kamandanu dan Sakauni. Baik, Gusti. Ayo Tanca, kamu akan kukenalkan dengan istriku. Oh, ini rumah Tuan, besar sekali. Ini belum seberapa Tanca. Nanti kalau aku sudah jadi Mahapati, rumahku akan jauh lebih besar lagi. Ayo. Kelihatannya sangat penting, Kakang. Beberapa kali, utusan Gusti Prabu menanyakan Kakang. Ini semua pasti ulah Pati Nambi. Agak ke atas sedikit. Baik, Gusti. Gusti Prabu sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada saya. Kenapa sekarang saya harus melapor? Yang saya cemaskan, kalau Kamandanu dan Sakawuni menceritakan bahwa kita sudah membantai wanita dan anak-anak. Kita harus tetap pada pendirian kita. Bahwa istri Gajah Biru melawan kita. Saya dengar dari Kamandanu, kamu melakukan hal yang tercela, Tumenggung. Maaf, hamba kurang mengerti, Gusti Prabu. Katakan, Kamandanu. Seorang wanita tanpa senjata dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil telah dibantai oleh tentara kita tanpa belas kasihan.
wanita diperlakukan begini kejam? Ampun Gusti Prabu. Mungkin Kamandanu tidak tahu bahwa wanita itu adalah istri Gajah Biru. Dan 3 orang anaknya itu adalah anak Gajah Biru. Saya sangat tahu Tuan Halayuda. Artinya kamu pun tahu bahwa dia adalah pemberontak yang sedang menyiapkan untuk membunuh saya. Seorang Nayaka Majapahit. Maaf, apa sudah dibuktikan bahwa orang yang mau membunuh Tuan adalah perintah dari istri Gajah Biru? Kenapa istri Gajah Biru ikut melarikan diri kalau memang tidak bersalah? Dugaan saya. Jangan menduga-duga. Usaha pembunuhan kepada saya adalah kenyataan, bukan dugaan. Apakah istri Gajah Biru dengan 3 orang anaknya yang mau membunuh Tuan? Siapapun bisa mengupah orang untuk melakukan pembunuhan. Dan menurut Undang-Undang Kutara Manawa, itu sama hukumnya dengan pembunuhnya sendiri. Kalau memang istri Gajah Biru mau membalas dendam, kenapa baru sekarang? Ingat peristiwa penumpasan Gajah Biru dan juga Paman Lembu Sora? Sudah berlangsung sangat lama. Lebih dari 5 tahun. Keliru kalau hal itu kau tanyakan padaku, Kamandanu. Mestinya kamu tanyakan kepada perempuan itu. Kemudian, bagaimana dengan ketiga anaknya? Apakah mereka mengupah orang untuk membunuhmu? Tuan Nambi, tidak bijak sesama Nayaka. Tuan menyudutkan saya. Saya peringatkan Tumenggung bahwa tindakan pasukanmu dengan membantai 3 anak Gajah Biru adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Memalukan. Ini tidak boleh diulangi lagi. Ngerti? Maaf Tuan Patih. Saya berjanji untuk lebih mengawasi dan memperingatkan bawahan saya. Sebenarnya, yang ingin saya serahkan kepada Halayuda adalah menghukum orang yang mau membunuhnya. Itu saja. Artinya, laporan tentang penangkapan ataupun penghukuman harus segera kamu laporkan kepadaku. Karena tentara yang membantumu adalah tentara Majapahit, bukan tentara pribadimu. Ampun Gusti Prabu. Saya mohon maaf atas kealpaan saya. Terus terang, rasa lega karena mampu menghancurkan musuh dalam selimut itu membuat saya agak lupa diri. Sehingga saya lupa melapor kepada Gusti. Alih-alih pergi berburu. Semakin jelas siapa yang bermain. Nami benar-benar ingin menghabisi Tumenggung dengan memperalat Kamandanu. Itu kenapa Kamandanu diikutkan dalam pengejaran tempo hari. Tapi bagaimanapun, kita sudah melakukan kesalahan besar. Terutama pembunuhan terhadap 3 anak Gajah Biru. Silakan. Sebenarnya terlalu mengada-ada. Dimanapun, dalam pertempuran ataupun penyergapan ke sarang musuh, kita tidak bisa menghindari kesalahan semacam itu. Dalam keadaan bertempur, seorang prajurit tidak akan mungkin memeriksa mereka itu membawa senjata ataupun tidak. Kita tidak bisa membenarkan sesuatu yang memang secara hukum tidak dibenarkan, Kakang. Sebagai prajurit, saya harus jujur mengakui itu sebagai kesalahan. Saya setuju dengan pendapatmu, Tumenggung. Tapi apa yang dilakukan oleh Nambi sudah terlalu mengada-ada. Saya sangsi. Apakah jabatanmu bisa dipertahankan? Apapun keputusan dari Patih Nambi, akan saya terima dengan tulus. Selagi itu merupakan keputusan Gusti Prabu. Saya tidak akan membiarkan kedengkian merajalela di Majapahit. Saya akan membelamu mati-matian, Tumenggung. Saya sangat tahu kesetiaanmu pada negara. Kelihatannya dia Halayuda sangat menaruh dendam kepada saya.
Tapi dendamnya kepada Paman Gajah Biru memang sudah kelewat batas. Dia tentu akan menyebarkan fitnah kepada kita. Saya yakin bukan cuma kepada kita. Tapi tujuan dia yang terutama adalah kepada Patih Nambi. Sudah beberapa kali dia menyebar fitnah kepada Patih Nambi, tapi tidak pernah berhasil. Apa sebenarnya keinginan dia? Dulu saya pernah mendengar dari Paman Lembu Sora bahwa dia Halayuda sebenarnya telah mengincar kedudukan sebagai patih. Tapi Gusti Prabu, yang masih kerabat dia Halayuda, kurang mempercayai kemampuannya. Jangan, Den. Nanti tangan Den Panji lecet. Tidak apa-apa kok. Panji sudah biasa. Tanya saja Paman Kamandanu. Yang membersihkan halaman dulu juga Panji. Tapi di sini tidak boleh, Den. Raden harus bersikap sebagai seorang satria dan menyapu halaman ataupun berkebun bukan kewajiban seorang kesatria. Paman Kamandanu tidak pernah mengatakan begitu. Ada apa lagi? Panji Ketawang dan Kindelep. Anak itu belum bisa meninggalkan kebiasaannya di rumahnya dulu. Paman, kenapa Panji dilarang melakukan apa-apa? Memberi makan burung tidak boleh, menyapu pun tidak boleh. Itu bukan pekerjaanmu, Panji. Itu pekerjaan para abdi. Lalu, apa yang harus Panji lakukan? Bosan kalau tidak melakukan apa-apa. Banyak, Panji. Belajar ilmu sastra juga pekerjaan. Menulis, membaca, itu pun pekerjaan. Dan pekerjaan semacam itulah yang lebih pantas untuk keluarga ksatria. Di samping belajar ilmu kanuragan. Saya tidak mau seperti Bapak. Saya ingin seperti Paman. Sebenarnya, tidak ada satupun pekerjaan yang jelek. Yang tidak baik, manusianya. Olah kanuragan sesuatu yang mulia, karena bisa untuk membela diri dan melindungi kaum yang lemah. Tapi kanuragan juga bisa digunakan untuk kejahatan, menakut-nakuti dan menindas rakyat. Demikian pula ilmu sastra. Bahkan ilmu sastra itu sangat menuntut kelembutan budi. Tapi bapakmu telah menyesatkannya untuk mengumbar nafsu. Kamu harus mulai bergaul dengan putra-putra kesatria Majapahit. Dengan Raden Tejo Baskoro, putra Patih Nambi, juga putra Empu Sasi, Empu Elam, dan Empu Bango. Panji malu, Bibi. Pakaian mereka bagus-bagus. Dan mereka kebanyakan sombong. Itu hanya perasaanmu saja. Kalau sudah kenal, dan kalau mereka semua tahu bahwa kamu keponakan Kamandanu, mereka pasti akan hormat. Kenapa Yuandira tidak dibawa kemari saja, Paman? Nanti saja kalau Ayu sudah sebesar kamu, Panji. Biar dia diberi bekal hidup yang cukup oleh Nini Raga Runting. Setelah kakek Roang meninggal, mudah-mudahan Nini Raga Runting tidak pernah marah-marah lagi. Kasihan Ayu Wandira. Terpaksa kamu kutinggal beberapa hari. Ayu merengek terus ingin ketemu Panji Ketawang. Kami mau ke Majapahit. Kamu jangan sedih ya. Aku akan selalu setia padamu. Jangan ada suara kalau syairku sedang bicara, karena suaraku ingin memutar balik cakra dunia. Kenapa orang bijak bicara dengan jumawa? Tidak ada yang abadi di jagat raya ini
kecuali ketidakabadian itu sendiri. Padahal duka hidupku abadi. Luka hatiku abadi. Pagi mengusir malam, siang menghardik embun, dan malam menelan matahari juga abadi. Dari waktu ke waktu, sampai ratusan abad sejak alam Mayapada digelar para dewa, maka dendamku pada Kamandanu juga abadi. Sebagaimana dendamku pada nasib juga abadi. Oh, akan kutebar gelembung dendam Rahwana menyebar ke seluruh Mayapada, menutup kayangan di puncak Mahameru, sampai jantra nasibku berbalik arah. Oh, akan kulawan nasibmu dewa, akan kurubah candalaku jadi ksatria. Anak, apa matamu sudah lamur, ha? Apa tidak ada tempat lain untuk berpijak? Ada orang mau ambil air, malah dibuat keruh. Minggir! Aku akan melakukan apa saja yang ingin kulakukan. Mau cari gara-gara ini anak. Aku memang mau cari gara-gara. Sudah lama ku cari gara-gara sampai ke lubang semut. Biar seluruh dewata di kayangan tetap cemberut. Kematian adalah kidung indah kehidupan Mayapada. Kematian dalam nafasku. Kematian di setiap langkahku. Kamu sengaja mencari gara-gara. Jangan salahkan Raga Runting kalau akan menghukummu. Siapapun namamu, aku tidak pernah peduli. Akan kubuktikan bahwa pendekar syair berdarah akan menguasai seluruh jagat persilatan. Ayo tunggu Nini di sana. Ayo, sana. Iya! Iya! Hajar Biung! Terus Biung! Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku mengunci semua daya. Daya mantraku menyiram pikiran manusia dengan darah dan lupa. Inilah syairku yang penuh darah. Ilmu apa ini? Biung! 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 Biung jangan mati, Yung! Biung! Biung jangan mati, Yung!
Biung, Biung jangan mati, Biung. Kenapa paman membunuh biung saya? Biung saya kan tidak pernah jahat sama paman. Biung cuma mengambil air untuk minum. Paman juga mau membunuh saya. Ular itu yang hampir saja membunuhmu. Aku tidak percaya orang tua ini biungmu. Paling tidak dia nenekmu. Jangan takut, nenekmu tidak mati. Baru kali ini aku mengampuni orang yang berani melawanku. Tapi hati masih saja rapuh menggerogoti alam rasaku. Aku mimpikan 1000 tangan dewa mencekik urat nadiku dan segera kuarungi lautan api nerakamu. Tapi masih kau sisakan sebutir kecil belas kasih di sudut hatiku. Oh, tidak bosan-bosannya kau menyiksaku, Dewa. Ayo, Biung mau duduk. Ambilkan air di buli. Ilmu pendekar itu jauh di atas dugaan saya. Sambi. Guru. Kamu. Ayo masuk. Aku sungguh tidak suka. Kamu sudah tidak kuakui lagi sebagai murid, Sambi. Ampuni saya, Guru. Tolonglah saya sekali ini saja. Makan ini untuk menambah kekuatanmu. Biung tidak apa-apa. Cuma agak dingin sekali. Biung tadi tidak makan, jadi kedinginan. Iya. Sebentar lagi. Biar dinginnya hilang dulu, Ayu. Terus selamat, Sambi. Ayahmu laki-laki, ya. Anak kita selamat, Kakang. Lelaki. Saya akan besarkan dia. Dan saya akan didik dia supaya bisa membalaskan dendam kita kepada Kamandanu. Kamu boleh segera pergi dari rumahku. Begitu tenagamu sudah pulih kembali, Sambi. Tapi bayi laki-laki ini harus tetap tinggal di sini sebagai gantimu. Tapi dia anak saya, Guru. Kenapa harus dipisahkan? Kamu telah mengecewakan aku.
mempermalukan aku. Jadi Tong Bajil, perampok murahan yang berwatak rendah. Kamu tahu akibat tindakanmu? Semua saudara seperguruanku telah mengucilkan aku. Bahkan pada saat pertemuan tahunan, aku sempat diusir dari padepokan Nakini. Maafkan saya, Guru. Siapapun boleh mencerca Kakang Tong Bajil. Tapi kepada saya dia sangat setia dan penuh perhatian. Apapun alasanmu, keputusanku tidak berubah. Aku yang akan memelihara dan mendidik anak ini. Aku tidak rela kalau anak yang masih bersih ini akan kamu tanami dengan dendam dan nafsu membunuh. Tapi kodrat seorang ibu dimanapun di muka bumi ini pasti selalu ingin dekat dengan anaknya. Sambi, aku kenal watakmu. Aku tahu sepak terjangmu. Kamu tidak akan telaten memelihara bayimu. Biar aku yang merawat dan mendidik anakmu. Kalau suatu saat kamu kangen, kau boleh menjenguknya kemari. Penduduk desa ini seperti ketakutan. Sebenarnya ada apa Kisanak? Bukan takut, tapi waspada. Iya, ada apa? Nyai orang mana? Orang Gunung Melirang. Mau kemana? Malah kamu yang tanya. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Ditanya baik-baik kok marah. Nih, tadi malam ada pendekar. Dia membunuh 3 orang penduduk desa Hanyiru ini. Makanya seluruh penduduk waspada kepada orang asing. Kamu bilang pendekar? Iya. Ada yang lihat pakaiannya dekil dan bau. Dia suka melantunkan syair. Nini pernah menjumpai pendekar itu. Pendekar syair berdarah. Dia manusia kejam yang pernah aku jumpai. Hati-hati. Sebaiknya jangan berurusan dengan orang itu. Ya. Biung takut pada paman jahat itu? Tidak. Yang Biung takutkan kalau sampai anak cantik ini tidak punya Biung lagi. Lalu kita pulang ke Randuwadon lagi? Betul. Kalau Biung sudah sehat, kita pergi ke Majapahit. Setuju? Kakang kenal orang itu? Seperti kekasih Kakang Tong Bajil. Maaf Kisanak. Saya mau ke Padepokan Tengger. Maaf. Kalau tidak salah, Nini temannya Kakang Bajil. Iya, saya juga seperti pernah melihat Kisanak. Sudah lama sekali. Di desa Pringbulung. Waktu Kakang Bajil meninggalkan Padepokan, saya yang mengantar. Ya, Sudra Palong, kalau tidak salah. Betul Nini. Nama saya Sudra Palong.
Dan ini juga masih adik seperguruan Kakang Bajil. Namanya Jana Jelung. Mana Kakang Bajil? Kenapa tidak ikut? Kenapa Nini? Ini yang ingin saya sampaikan kepada semua saudara seperguruan Kakang Bajil, juga kepada Wong Agung, guru Kakang Bajil. Kakang Bajil dibunuh oleh Arya Kamandanu, seorang perwira Majapahit. Kita harus laporkan pada guru. Saya harus membuat perhitungan. Tong Bajil sudah lama tidak kuakui sebagai murid. Kelakuan buruknya telah merusak nama baik perguruan Tengger. Jadi aku tidak lagi punya urusan dengan dia. Tapi guru, bagaimanapun Kakang Bajil bekas murid guru. Sebagai saudara seperguruan, terus terang, saya tidak bisa terima dia dibantai oleh orang Majapahit itu. Jangan hanya bicarakan akibat Sudra Palong. Bicarakan juga sebabnya. Kenapa Tong Bajil dibunuh oleh orang Majapahit? Dan dia pasti jauh lebih tahu. Karena dia menjadi rampok, bukan? Itu tidak benar, Wong Agung. Kakang Bajil memimpin perlawanan kepada Majapahit. Karena sebelum Majapahit mengkhianati Kediri, Kakang Bajil adalah salah seorang punggawa Kediri yang terpercaya. Kamu pikir aku anak kecil yang hanya bermain di sekitar halaman rumah, Cahayu? Aku tahu Tong Bajil bersama kamu. Pada awalnya disewa Pati Gelang-Gelang untuk membuat kekacauan di perbatasan Singosari dan Gelang-Gelang. Kemudian kalian dijadikan pasukan liar yang ikut berperang melawan Singosari. Setelah menang, kalian diberi keleluasan untuk memeras rakyat dari beberapa daerah jajahan di Singosari. Dan begitu Gelang-Gelang atau Kediri berhasil dikalahkan Majapahit, kalian kembali menjadi rampok. Kau boleh membantah kalau ada yang salah. Malam ini, kau boleh menginap di dalam padepokan. Tapi besok pagi, harus segera pergi. Aku tidak mau padepokanku dikotori manusia berhati kotor. Mengerti, Nyisanak? Mengerti, Wong Agung. Dan perhatian untuk semua murid-murid Padepokan Tengger. Kularang keras siapapun untuk turun gunung dengan alasan apapun. Siapapun yang melanggar akan kuperlakukan sama seperti Tong Bajil. Jelung, kamu bisa diusir guru. Kakang juga kan? Kita sama-sama, Kakang. Saya bosan di sini. Ayo cepat. Dewi Sambi sudah menunggu kita di gerbang Daksina. Iya. Kita langsung ke Majapahit nih, Dewi. Jangan dulu. Majapahit terlalu kuat untuk kita bertiga. Kita harus menyusun kekuatan. Kita cari pengaruh di suatu tempat. Kemudian kita pancing Kamandanu keluar dari kandangnya. Baru kita libas.
Kita lewat Singosari. Jangan. Orang-orang Majapahit masih banyak yang ditempatkan di sana. Aku takut mereka masih mengenali aku. Hia! 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 Sebaiknya kita jangan datang bergerombol seperti ini, Sudra Palong. Paling tidak aku harus selalu sendirian. Karena sampai saat ini, aku masih dinyatakan sebagai penjahat. Dan terus-menerus mereka awasi. Aku takut kalian bisa ikut dicurigai. Padahal kita masih memerlukan gerak yang leluasa. Bagaimana tempo hari ini bisa menyelamatkan diri, sementara Kakang Tong Bajil tewas? Setelah Kakang Tong Bajil tewas, aku sudah tidak bernafsu lagi untuk mengadakan perlawanan. Di samping karena kandunganku sudah besar. Kubiarkan mereka mengepungku. Dan aku menyerah. Tapi istri Kamandanu mengampuniku. Mungkin sebagai sesama wanita, dia kasihan melihat keadaanku. Aku dibebaskan. Tapi dengan ancaman, kalau aku masih melakukan perlawanan dan membuat kisruh, mereka akan menangkapku dan menghukum mati. Sekarang keputusannya bagaimana? Apa kita mau menginap di desa ini? Terserah kalian. Kalau tidak salah, desa ini bernama Hanyiru. Aku yakin mereka tidak akan mengenali aku. Tapi biar bagaimanapun, kita harus tetap terpisah. Sekarang, apakah kalian yang akan menginap di sana? Sementara aku menginap di dalam hutan, atau sebaliknya? Sebaiknya kita semua menginap di desa, tapi seolah kita tidak saling mengenal. Itu juga bagus. Besok pagi, aku menunggu kalian di pasar desa. Kita lihat, apakah desa ini memungkinkan kita gunakan untuk menyusun kekuatan. Apakah tidak terlalu jauh dari kota Rajen ini? Memang. Tapi sebaiknya untuk langkah awal kita jangan terlalu mencolok. Sekarang, sebaiknya kalian masuk dulu. Begitu gelap, aku akan menyusul. Hup!